mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Muhammad Ustaz Muhammad Fauzan di Parabel di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Alhamdulillah kita bisa sama-sama mendirikan sholat asar berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Raqibul Haddad. Lumayan ngebut, pemulai komen Jupiter sama orangnya. Saya Kawasaki. Oh, ya. Kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim. Alhamdulillah, banyak sekali fadilah, keutamaan di dalam menghadiri atau mempersiapkan majelis taklim atau majelis zikir dan semisalnya. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyarah fudulan yatatabba'una majalis dzikr wa'adu ma'ahum. Jadi malaikat-malaikat ini mencari-cari tempat-tempat yang didirikan majelis-majelis zikir atau majelis taklim, dan mereka pun ikut duduk bersama orang-orang yang hadir di dalam majelis taklim tersebut. Maka ini bisa juru samping ini malaikat doang di sini. Kalau mudi-mudi kan berisi manusia, nah salah juru barang ini malaikat doang. Ya dalam malaikat. Bahkan man mata fi talabil ilmi dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, masuk surga. Jadi memang seperti yang telah disebutkan oleh Pak Ketua barusan, visi misinya memang untuk menyambung tali silaturahim. Dan alangkah bagusnya kalau kita meniatkan untuk menjadi penuntut ilmu. Nah, siapapun berhak menjadi penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu nandase umur nih ane kami utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tututlah ilmu dari sejak buayan, kayak Musa Riza ini, tuntut untuk menuntut ilmu. Arab yang debatur nih, bapaknya emang ulama, terus kebetulan ibu batur yang ini ibu kedua apa ketelu lah mungkin, orang biasa, bukan santri, bukan hafizah. Kemudian karena bimbingan dari bapaknya ini, istrinya ini sejak hamili anaknya atau teman saya itu sudah dibacakan Al-Quran, sudah dibacakan sholawat, sampai dia lahir, mulai sejak bayi sudah dibacakan Al-Quran, terus begitu seterusnya sampai dia besar. Kemarin pas di pondok itu hafalan Qurannya itu karena sudah dibacakan sejak kandungan,
wah udah kabar. Sebulan 2 bulan dia menghilang, melanggar misalkan di pondok melanggar, suka melanggar, nakal lah pokoknya, nggak pernah murojaah, nggak pernah ngulang hafalan, tetap kuat hafalan. Nah, kita bilang apa 1, 2, 3, 4 sampai 10 lah, sangat lancar dan sangat hafal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dan tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan ibu sampai menjelang masuk liang lahat. Jadi perlu seorang penuntut ilmu itu harus pakai tas misalkan, terus bawa buku tulis, atau harus pakai seragam, atau usianya terbatas. Tidak seperti itu dalam universitasnya Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kalau kita lihat pun para sahabat itu ketika masuk Islam, ketika menjadi muridnya baginda Rasulullah SAW, umurnya bervariatif, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, dan macam-macam. Jadi sudah sepatutnya kita niatkan untuk selalu menjadi penuntut ilmu. Ya, alhamdulillah. Kemarin sempat bingung sebenarnya mau kitab yang mau dibaca. Ada masukan kitab Nashihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten. Tapi karena belum ada kitabnya, jadi tadi malam kita sudah mulai buka-buka Risalatul Mu'awanah. Kitab Risalatul Mu'awanah karangannya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, pengarang atau yang menyusun Ratibul Haddad tadi sekaligus. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, beliau dari umur 6 atau 7 tahun sudah tidak bisa melihat, buta. Tapi Allah gantikan dengan Ainul Basirah. Allah gantikan dengan cahaya mata hati yang sangat kuat, sehingga beliau itu banyak sekali karangan-karangan kitab beliau. Bukan beliau yang menulis, santri-santri beliau disuruh nulis, kemudian beliau yang menjelaskan atau yang melafazkan kata-kata di dalam kitab-kitab tersebut. Bahkan beliau mempunyai diwan, kumpulan-kumpulan syair yang jumlahnya sampai ribuan. Bahkan beliau ini adalah ada salah satu syairnya yang ditulis di makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, di atas pintu makam Nabi itu tertulis syair beliau yang tulisannya Nabiyyun azimun khuluquhul khulqu alladhi azumar rahmanu fi sayyidil kutubi. Nah, itu lafaz syair beliau yang tertulis di atas pintu makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau ini di masa tahun 1000 Hijriah, dan beliau itulah yang digadang-gadang menjadi Mujahiduddin. Jadi baginda Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yujaddidu dinahu fi kulli ra'si mi'ati sanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu setiap 100 tahun sekali akan merefresh, memberikan inovasi baru di dalam agama. Contohnya seperti di kurun kedua atau tahun abad kedua itu ada Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di sebelum zaman beliau belum ada orang yang menyusun tentang kaidah fikih. Belum ada. Imam Hanafi, Imam Maliki tidak ada. Yang memulainya adalah Imam Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Um, kitab ibu, kitab inak.
Nah, inak niki biasa lebih sulit daripada amak. Nah, menilai ilmu alat niki, nahmu niki istilahnya bapaknya. Kalau sorof itu ibunya, dan lebih sulit ibunya pasti. Saya ingat ibu ini tidak bisa ditebak karena cewek selalu benar. Dia bahasa juga dengar-dengar, nanti agak dia. Begitupun di hadroh misalnya, hadroh niki inak yang ada yang perempuan, ada yang laki-laki, istilah di Pasuruan atau di sini. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Laki-laki ya enggak gampang, ada yang bisa, yang lebih sulit yang perempuannya. Jadi Imam Syafi'i ini mengarang kitab Al-Um. Di situ, nah ini peluru namun perajahan kitab Al-Um ini terus menguasai. Insya Allah bisa menjadi mujtahid mutlak. Misal Tua Epis membaca kitab Al-Um ini, terus membuat madhab baru, madhab Hulaifi. Nah, ada madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ada madhab Hulaifiyah. Nah, sisa itu silap. Misal, kalau sudah menguasai faedah dari asas untuk membuat jalur atau thariqah dalam masalah fikih. Jadi imam begitu juga seperti kurun kelima, tahun ke-500 Hijriah misalkan, ini ada Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali ini beliau itu orang yang pertama kali menentang pemikiran-pemikiran dari Al-Mu'tazilah yang sangat mewabah di masanya. Jadi banyak aliran-aliran sesat dalam pemikiran akidah, filsafat bermunculan. Kemudian muncullah Imam Al-Ghazali dengan hujjah beliau yang kuat. Makanya beliau itu digelari dengan Hujjatul Islam, karena beliau yang menumpaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam akidah. Beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang sangat kontroversi ya. Kalau yang tidak setuju sama beliau ya akan membid'ahkan kitab Ihya Ulumuddin, karena banyak hadis-hadis yang dianggap dhaif atau maudhu'. Tapi kalau orang yang setuju atau yang berada di jalur tasawuf, maka sangat menjunjung tinggi kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan sampai dikatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah ini tidak menurunkan Al-Qur'an, maka kitab Ihya Ulumuddin ini sangat cukup menjadi pegangan umat manusia untuk selamat di dunia dan akhirat. Jadi Imam Ghazali ini pun jadi perwakilan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Ulama umatku ini seperti nabi-nabi Bani Israil. Nah, ini kayak gak setuju ini Nabi Musa perwakilan dari Nabi Bani Israel. Nabi Musa protes ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa nabi-nabi Bani Israel ini kok selevel umatmu, bukan selevel sahabatmu atau tabiin? Lebih spesifik, jadi kok umat atau selevel dengan ulama kayak gitu. Akhirnya didatangkanlah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali disuruh jawab. Imam Ghazali ketika datang di majelis tersebut, kemudian ditanya, siapa kamu? Sama Nabi Musa. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali bin Muhammad, bapak Muhammad. Jadi nenek heran. Namun Arab bapak Ahyar, bapak Haji Ahyar. Di sana nih. Haji Ahyar. Saya bapak Haji Ahyar. Haji Ahyar mati. Masih itu. Bapak tuan yang ini yang malu.
Niki Haji Zandi, Niki Al-Zandi. Nah, nanti mirip lah seperti Imam Ghazali. Nama beliau Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya juga Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Anaknya diganti sama Ghazali, nama anaknya Al-Hamid, makanya Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali diganti Hamid, tapi kalau maknanya sama saja sebenarnya. Jadi ketika ditanya, saya tanya nama kamu doang, ini enggak di imigrasi, ini enggak butuh nama bapak atau marga. Saya tanya namamu doang, kenapa beliau nama bapak, nama kakek? Nah, akhirnya dijawab sama Imam Ghazali, ente aja Nabi Musa ketika ditanya sama Allah di dalam Al-Quran, "Wama biyaminika ya Musa?" Apa di tangan kananmu wahai Musa? Ente jawab, ini adalah tongkatku yang aku gunakan untuk menunjangku ketika berjalan. Kemudian aku gunakan untuk ini gembala-gembalaku, untuk mengarahkan gembala-gembalaku. Panjang sekali jawaban. Padahal yang ditanya apa yang ditanya, tongkatnya cukup kayak gitu. Nah, ternyata kuat hujahnya jawaban dari Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian di tahun ke-10 atau abad ke-10 ini yang digadang-gadang menjadi Mujahiduddin yang memberikan inovasi dalam agama itu, dalam masalah agama adalah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi ini bukan memperbaharui agama, tetapi memberikan fitur-fitur baru, inovasi baru, atau cara-cara yang lebih mudah dari sebelumnya. Seperti pesawat telepon misal tahun 2000-an ini masih berbentuk kabel, telepon rumah dan semisalnya, atau pasti orang pakai fax yang fungsinya adalah menghubungkan satu sama lain dalam keadaan dalam posisi yang berjauhan misalkan. Sampai sekarang berubah menjadi handphone yang sangat kecil dan sangat praktis, yang ternyata fungsinya masih sama saja untuk menghubungkan satu sama lain. Nah, ini inovasi baru. Jadi fungsinya tidak berubah, tetap fungsinya, tapi ada beberapa inovasi atau fitur-fitur yang bertambah. Ya, Risalatul Mu'awanah. Risalatul Mu'awanah ini adalah kitab yang dipesan oleh salah satu sahabatnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki. Jadi ada namanya Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Jadi beliau itu juga terkenal sebagai wali di masanya. Jadi ini seorang wali minta nasihat ke wali. Dengan soleh, ente nasihat ke orang soleh. Makin arah dengan ente nasihat, arah sih. Marah kritik, saran lah istilahnya. Kalau pemerintah niki, kalau kita kritik ada saran, ya akan diterima dengan baik biasanya kalau dipublis. Kalau di belakang sama, diterima dengan baik juga. Jadi Imam Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi niki adalah seorang wali yang terkenal di masanya. Pernah arak dengan sak ngendeng air, arak ina-ina, ibu-ibu datang joki ke Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi niki, anak sakit. Habib ngendeng air, anak sakit lebali, doa dan bicara salat, insya Allah sehat. Ini bengai, bengai minum langsung mati ya. Nggak dapat kejauhan. Tapi kan amplop penelitian Imam Habib Ahmad ini datang jauhan undangan sholat jenazah. Saya meninggal. Ini segede air mati. Yang
ini Nur Zahra tangga Nelin gile karena papu-papu almarhumah cekat mengorhan sakit-sakitan menjelang wafat ini sakit-sakitan akhir bebadan jok ibu lima Mataram ini sehat dengan sesila asli dengan sesila dot ini karang baru ini aku ai sama Eli berani jangan lain Asli itu ada. ini aku ai ini nggak bapak ini almarhumah ini saya kan ya gitu akhir yang pada wah ini kebang beres itu salah akhir dengan sambut dengan kita baik akhir terjauh tersampaian sambut dengan dengan berbaik yang lain ini kira pengobatan metode doa akhir alhamdulillah nggak sampai seminggu ternyata ya masih meninggal gitu. Alhamdulillah dia kan nggak kasih air keluarga saya terima dia kan terima doang meninggal. Jadi Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi ini dia datang pas sholat jenazah akhir berdaya ke Ina saya ini ya biasa lah cerita ini yang dituliskan biasa ibu-ibu dengan ibu-ibu sabi jaga biasa ibu-ibu ini lah orang ini langsung itu langsung sehat anak sampai selesai jadi tutup lah akhir wah dalam si Habib ini si Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi langsung datang jenazah anak ini langsung beruni berucap ana Ahmad bin Hashim Al-Habsyi biidnillahi umirtu an ahya walad suruh hidup anak ini sama ini langsung terus hidup ini ini ulama ummati keanbiya Bani Israel hidup anak ini langsung hidup jadi namun masih harap ini sebenarnya sili-sili atau harus sili-sili gitu harus cerewet-cerewet gitu baru kata kamu kehidupan malik benar jadi memang makanya disebutkan jalisus sholihin fa inna ajaibahum la yufna duduklah, bertemanlah, berkawanlah dengan orang-orang soleh karena keajaiban mereka itu tidak akan pernah habis. Berteman dengan orang soleh itu ya tidak harus duduk bareng, tidak harus mencari atau selalu melulu ziarah ke rumahnya. Bisa saja kita berteman dengan cara menfollow, subscribe, like, dan komen. Misalkan seperti channel YouTube-nya Ustaz Abdul Somad kayak gitu. Berteman di Facebook. Ya, berteman di Facebook nanti kalau ada di komen dan lain sebagainya. Itu juga termasuk salah satu berkawan dengan orang-orang soleh. Ada yang saat beranda Facebook atau Instagram atau YouTube ini yang masuk nanti yang lain-lain. Soalnya beranda itu sesuai dengan apa istilahnya? Sesuai apa yang biasa kita buka, ada artinya prioritas apa? Rekomendasinya. Kalau kita sering buka otomotif, maka banyak yang keluar tentang otomotif. Kalau sering buka ceramah-ceramah ini misalkan, ya banyak rekomendasi video-video atau foto-foto yang bersifat ceramah dan yang bersifat soleh lah istilahnya. Ya, jadi ini Imam Abdullah bin Alawi Haddad ini diminta, dan itu berulang-ulang kali beliau diminta hingga akhirnya beliau mau menuliskan Risalatul Mu'awanah.
Jadi Risalatul Mu'awanah ini adalah rambu-rambu kehidupan kalau kita terjemahkan dengan bahasa jamak-jamak, rambu-rambu kehidupan. Jadi memang kita di dunia ini dikatakan wa ma hadhihi dunya bidari iqamah. Bukanlah kita tinggal di dunia ini, bukanlah kita di dunia ini untuk tinggal berdiam di dunia ini. Wa ma hiya illa at-tariqu ilal watan. Dunia ini adalah jalan menuju rumah kita itu ya di akhirat nanti. Maka orang yang berada di perjalanan sangat membutuhkan rambu-rambu kita kalau di jalan. Kalau sudah ketemu apa istilahnya, penguasa jalanan gitu. Penguasa jalanan ini yang sennya ke kiri, belok ke kanan. Nah, itu penguasa jalanan. Saya nggak bilang mana yang sen ke kiri, belok ke kanan. Dan ya itu kalau kita debat, jangan macam-macam. Kalah. Jadi begitupun kita yang mengarungi perjalanan menuju akhirat ini membutuhkan panduan biar tidak tersesat, biar sampai kepada tujuan. Nah, inilah Risalatul Mu'awanah, Risalah Al-Mu'awanah. Ya, kemudian mungkin kita buka sedikit dengan mukadimah saja. Mungkin untuk selanjutnya bisa saja mungkin bisa. Ini banyak ustaz-ustaz alumni macam-macam, ada Loso, ada Bondowoso, ada Islahuddin, masya Allah, macam-macam bisa dibacakan nanti. Baca kemudian penjelasan mungkin. Ya. Mungkin kita mulai sedikit dengan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannifur rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu bilan qol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahadil majidil wahhabil razzaqil hannanil mannan. Nah, jadi musannif atau pengarang Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kullu amrin dibanin la yubda'u fihi bismillahi aw bilhamdulillahi fahuwa aqwam. Setiap suatu perkara penting namun dia mulai si bismillah atau alhamdulillah, maka dia mau berkah, dia keberkahan, dia yang berkah isi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahadil majidil wahhabil razzaqil hannanil mannan. Alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'i bi risalatihi ila jami'il insi wal jan. Allah adalah zat yang mengutus Nabi Muhammad yang merupakan penutup dari para nabi dengan risalahnya, dengan membawa pesannya Allah ke seluruh manusia dan jin. Bahkan Nabi itu diutus ila lil alamin kafah, diutus ke seluruh alam. Berarti seluruh alam ini mencakup bebatuan. Nabi pernah bersabda, inni la'arafu hajarun fi Makkah. Nabi itu pernah ketika di Mekah, saya sering mendengar batu-batu di Mekah ini mengucapkan salam kepada Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, itulah untuk berdait batu Assalamualaikum. Nah, lagi simbit batu nih. Batu ini dewa pagar. Simbit. Nggak coba-coba. Begitupun ke tumbuh-tumbuhan, ke pepohonan.
ketika di Madinah Nabi mimbarnya itu terbuat dari pelepah korma, pohon korma. Jadi pohon korma jadi mimbar beliau ketika khutbah. Jadi Nabi bersandar ke pohon korma ini. Kemudian ada sahabat yang jadi tukang mebel, mungkin niki yang ahli tukang mebel orang-orang Jepara itu keturunan sahabat itu bisa jadi karena ahli mebel. Nah, jadi beliau menawarkan membuat mimbar baru, mimbar yang ada tangganya sehingga biar lebih tinggi sehingga bisa terlihat sampai kejauhan. Akhirnya Nabi silakan tawar, boleh. Akhirnya dibawakan mimbar baru dan mimbar yang lama ini dibiarkan cuma agak dikesampingkan, sehingga ketika Nabi khutbah beliau naik ke mimbar yang baru. Nah, ini suara pelepah korma, pohon korma ini nangis. Pertama nangis biasa, akhirnya semakin keras sampai terenggi-enggi dan nangis. Bahkan para sahabat yang di belakang pun mendengar, bisa terdengar sampai yang paling belakang. Akhirnya Nabi turun dari mimbar, kemudian datang ke pohon korma niki, dipeluk. Sesekali Nabi mendengarkan, kemudian Nabi berbisik ke pohon ini, marah dengan berbisik jok anak niki, masa nangis atau jok senina, misal senina terliang denara. Ya lah senina kedua. Kami takut istri. Nah, seperti itu. Nah, ternyata kesimpulannya pohon korma ini menangis karena ditinggal oleh Nabi. Nabi sudah tidak lagi bersandar padanya ketika khutbah. Akhirnya Nabi menawarkan, apakah kamu mau bersamaku di dunia ini atau kamu bersamaku di surga kekal nanti. Akhirnya dia minta kekal di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW sehingga dia dikuburkan layaknya seorang manusia. Nah, jadi Nabi ini diutus ila kafatil alamin, ilal alamin kafah, manusia, jin, bahkan ada di Al-Quran juga surat Al-Jin. Nah, surat Al-Jin itu cerita bangsa jin yang memeluk agama Islam kemudian menyebarkan ke sesama jinnya. Ya, begitupun ke hewan-hewan, misalkan banyak sekali hewan. Ada seorang Badui. Orang Badui ini orang dengan gunung, dengan rambutnya gawah yang masih arah listrik, masih arah HP, arah TV. Kalau itu gawah Badui ini benar-benar primitif, mirip dengan Dayak. Nah, istilah di Arab itu Badui atau Arabi, orang yang benar-benar Arab, benar-benar Arab. Nah, jadi Badui ini menggembala kambing banyak sekali. Bapak cerita kan, Mami Tuan ini, Mami Tuan Juna yang banget sama kambing-kambing di Arab ini makan keropok. Dijawab sama Pasir. Hah? Pasir. Ya, enggak di padang pasir di Mekah misalkan. Itu kan makan tanah apa itu, keropok lah. Dijawab sama Bapak ini sama saja, orang-orang kita di sini juga banyak makan keropok. Itu misalkan bakso di es pinggir jalan, ya itu udah kecampur keropok doang. Ya bahasa Bapak kan teman-teman doang. Kemudian ada jual, insyaallah martabak masih teman masih. Ya, jadi Badui ini punya banyak sekali kambing sampai puluhan bahkan ratusan. Biasanya Badui ini, bebek ini
Jadi pas suatu ketika menggembala kambing, ada serigala yang menggigit kambingnya sedang tak mau sakit. Nah, akhir dia kejar, langsung dia pegang dan mau pukul serigala. Dia takut dengan serigala. Ya, untuk langsung melepas serigala ini gigitannya, dilepas sama serigala, langsung dia berucap, rizqun saqallahu alayya wa anta ta'khud minni. Ngerawas serigala ini, ternyata bisa ngomong serigalanya. Tuh, anta takallam, ente ini serigala tahu ngerawas kan? Rizki dari Allah sudah ada di mulutku, tapi ente mau ambil gitu. Kata serigala itu. Oh, ajib, hebat. Serigala bisa bicara ya. Oh, ada yang lebih hebat dari saya. Tuh, ada nabi yang diutus, tempatnya di Makkah. Dia itu membawa pesannya Allah, mempunyai banyak mukjizat. Diutus itu jauh lebih hebat, lebih sakti dari saya, tapi ente tidak beriman. Akhirnya dia bilang, oh, sama serigala ditawarin, kalau begitu boleh saya tawarin, saya yang jaga kambing-kambing ente pergi ke sana cari nabi itu. Ini yang biasa memburu jadi penjaga, kayak sound the sheep. Sound the sheep ini jadi acong, saya jaga bebek-bebek ini. Tangan bawi ini saya film-film nanti terdemenan sih anak-anak kocir. Itu di mana itu? Ya, nah ini kalau ini serigala yang menjaga kambing-kambing. Oke, deal. Bares, namun kamu tepati janji benar-benar menjaga kambingku. Nanti kalau saya sudah selesai mendatangi nabi itu, nanti saya akan sembelihkan kambing. Nah, dia langsung kepinaan gulai kambing, kebuli si pemilik si Badui ini. Akhirnya datang dia mencari baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai sana. Ente Muhammad, iya, saya Muhammad. Oh, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasul. Langsung beriman. Akhirnya Nabi juga takjub. Apa yang membawamu sampai beriman kepadaku? Akhirnya dia ceritakan kejadian bahwa dia diberi kabar oleh seekor serigala. Namun di Indonesia serigala ini ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng serigala. Di golongan Ustaz Redi, Ustaz Bintang ini, nah Ustaz Pur, Ustaz Sawal ini, GGS itu, ganteng-ganteng sih. Tinggi buaya doang. Setiaan buaya. Ya? Lebih setia buaya deh. Iya, buaya itu setia. Ya, jadi, nah itu akhirnya sama Nabi dikumpulkan para sahabat, disuruh Sayyidina Bilal untuk azan, kemudian disuruhlah Badui tadi untuk ceramah, untuk menceritakan asbab masuknya Islam, masuk ke Islam kayak gitu. Nah, jadi memang benar Nabi ini adalah Nabi yang diutus ilal alamin kafah, ke seluruh alam semesta. Kemudian wa anzala 'alaihil qur'ana fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Nabi ini tidak cukup diutus, diberikan wahyu belaka oleh Allah, bahkan beliau juga diberikan kitab mushaf Al-Quran, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada beberapa ibadah yang paling ringan, ada ibadah yang paling ringan cukup teringat doang, cukup dengan melihat doang. Ada 3 atau 4, cukup dengan melihatnya saja itu sudah terhitung ibadah. Yang pertama ini adalah melihat Al-Quran. Ingat-ingat doang Al-Quran ini ibadah nih. Catat sih Pak Malek paham. Oke, 2, 3, 4, 10. Wah. Nah, itu
ingat doang, nanti baca. Tak ingat-ingat doang. Beli Al-Quran, dia ingat-ingat doang, nanti baca doang. Oh, pahala. Pahala nih. Namun jangan baca, ya dikebut-kebut, silakan. Nah kan kalau mau lihat saja sudah terhitung pahala. Saya ingat wataan manusia ini namun tersuruh ini melawan. Biasanya dia menyukai kebalikan dari perkara tersebut. Tersuruh baca Al-Quran dan ini. Dek disuruh baca. Dek baca lah, ingat-ingat doang. Nah ini pahala. Termasuk melihat orang tua dengan pandangan rahmat, melihat orang tua dengan pandangan kasih sayang. Ini juga termasuk pahala. Orang tua ini adalah orang yang lebih besar dari kita walaupun sehari umur ini. Jadi kalau saya memandang Abang Dan ini yang berjenggot ini dengan pandangan kasih sayang, nah ini pahala. Bukan namun biasa dengan oda-oda ini noak dengan tuh no sidu mati-mati begitu dosa berlipat-lipat. Padahal memandangnya dengan kasih sayang saja, memandang kok gak usah ini tanya pikiran marah cendol ini atau donat ini, pandangi saja dengan pandangan kasih sayang sudah mendapatkan pahala. Nah kemudian yang ketiga ini memandang Ka'bah. Ada yang bilang memandang Ka'bah, melihat Ka'bah saja pahala. Berembe namun foto atau video Ka'bah. Nah ini kembi-kembi. Memang memandang foto, siapa tahu nanti bisa ke Ka'bah beneran. Ka'bah yang di Mekah, bukan di Indramayu nih. Ada di sana di Makkah. Oh asrama dia. Sering lewat sana. Saya pandang terus. Niki yang bangun Om Adat dan kawan-kawan mengantor ini biasa. Oh, memuji ya, memuji yang bangun. Ya, termasuk yang dengan memandangnya saja ini adalah laut. Memandang laut, ada yang memandang laut ini ibadah. Jadi dengan namun maksiat jok laut lah, ada yang menambah devisa lawan namun jok laut satu boleh pakpo jadi mana laut ibadah boleh yang berjemur maksiat, ibadah versus maksiat ya pakpo loyan maksiat. Kita laut sak sepi, laut sak sepi ini marah deh pati Indo ini makin kendaraan pati Indo ini selalu jadi korban ini dengan teh ante ini pati Indo Indo buruk korban terus pati Indo, apalagi sekarang korban proyek itu sehingga entah marah. Nah, jadi dengan Halo Santi baik zaman masih SD dia Halo Santi lebaran ini pati induk doang. Saya jadi Cemaru ya kejoran Cidumo coba itu, bola di biar ini lengkap nih botol nih. Akhir kita tutup. Ya. Alhamdulillah. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Mukadimah ini lumayan panjang, mungkin nanti bisa kita wakilkan pembacaan sehingga biar bisa langsung masuk ke tema, ke pembahasan. Ya. Mungkin. Baik, terima kasih Ustaz Iwan. Dari baru pembukaan doang sudah cukup banyak ya ilmu yang kita dapatkan. Mantap rezeki sih. Jadi pembukaan
dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Nah, ini saat judul 2 dia mau. 9 Panitia. 9 10 Berdoa. 9 10. Kepala dia lincah, mari sedikit gitu. Baik. Apa yang Habis stok tapi biasanya yang tadi dapat spesial. memang sering Amun ada ya melebih. Baik, jadi seperti biasa ya, kalau metode pengajian kita masih seperti yang dulu, ada materi, kemudian ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Cuma mungkin karena ini pembukaan, belum banyak materi yang kita dapatkan, mungkin ya kita belum punya gambaran apa yang mau kita tanyakan. Jadi kira-kira mungkin untuk pertemuan majelis taklim kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ya, kita masih dipanjangkan umur usia untuk bisa kita bertemu lagi pada majelis taklim yang berikut. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama mendoa kafaratul masjid, kafaratul majlis, maaf, doa kafaratul masjid yang akan di masjid nanti. Doa kafaratul majlis yang langsung ada dipimpin oleh Ustaz Ismail. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.